Wow, halo Jansen, Wilbur, apa kabar? Gimana bola tadi malam? Jansen, Wilbur, pegang siapa? Seru ya bola tadi malam ya antara Brazil, Kroasia, Argentina versus Belanda ya. Penuh dengan drama adu penalti ya. Kalau saya udah pasti pegang Argentina ya. Kalau Alfiando, pegang apa Alfiando? Kalah Pak tim saya. Jansen pegang apa? Menang penalti kurang seru. Tapi penalti itu kan pilihan terakhir ya. Serunya itu tapi ada yang kurang menarik menurut saya ya. Apa terlalu banyak drama kartu kuning ya antara Argentina dan Belanda ya. Tentu ini memang ajang balas dendam sepertinya ya, mengulang sejarah pertemuan mereka terakhir. Alfiando kalah Pak, rugi banyak saya. Rugi banyak. Oke, Johnson pegang Brazil. Oke, oke. Oke, selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita tentu bukan ngobrolin bola ya, tapi kita akan ngobrolin tentang logika. Nah, ini tamu kita malam ini spesial banget ya. Artinya di waktu kesibukan beliau masih bisa menyempatkan untuk hadir di sini bersama kita. Dan beliau ini sepertinya punya komitmen apabila orang Indonesia atau Universitas Indonesia, ini saya spill dari postingan-postingan beliau, tidak akan pernah menolak, berusaha sebaik mungkin gitu ya, sebisa mungkin untuk bisa hadir gitu ya. Jadi kita akan undang beliau malam hari ini ngobrolin tentang logika, bukan hanya untuk orang pintar saja. Tentu nanti logika ini banyak ruang yang perlu kita bicarakan. Nanti kita juga akan bicara tentang yang lagi viral di Indonesia, yaitu pengesahan undang-undang ya KUHP yang terbaru ya, tentang extramarital sex, tentang hal-hal lain ya yang berhubungan dengan dunia berbangsa berbangsa. Oke, saya invite beliau dulu teman-teman. Oke, selamat sore teman-teman. Wow, sudah join dengan kita Ibu Sucen. Halo Bu, selamat sore Halo, selamat dari sore Indonesia. pagi di sini. Saya baru bangun tidur ini. Wow, jam berapa di sana ya Bu? Ya. Tadi malam soalnya tidurnya agak malam, jadi ini baru bangun. Oke, bukan ini ya, tidur terlalu larut karena nonton bola ya Bu? Enggak, enggak. Suami saya nonton bola, tapi saya nggak suka Enggak. bola. Suami Ibu pegang tim mana nih Bu? Barangkali banyak timnya juga di Indonesia nih. Hmm, Pernah cerita nggak dia dia pokoknya pegang pegang apa tim gitu? yang anu ya, yang nggak sering menang gitu. Jadi Oh, tadi malam Maroko tuh dia berarti. dia Maroko dan dia Kroasia. tadi malam pegangnya Belanda, kalau nggak salah ya, Belanda sama apa tuh tadi malam? Nggak tahu. Belanda sudah going home, Bu. Sudah Iya, sudah pulang. apa ya, Belanda sama apa gitu. Dia pegang Belanda. Oke, seru sih Piala Dunia kali ini seru. Oke, baik Bu, saya menyapa teman-teman kita dulu yang sudah Iya. hadir. Ada Iniesta, ada Johnson, ada Wilbur, Alfiando, MD Joe, Johnson, Vilara Sati. Ya, selamat sore ya teman-teman ya, dan teman-teman yang nonton ini secara live juga nanti setelah kami post boleh juga memberi komen ya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat, memberikan inspirasi kepada kita. Iya. Sebelum saya mulai, teman-teman, saya bacakan dulu tentang profil Ibu Sucen. Pada hari ini teman-teman, Sabtu 10 Desember 2022, saya Reno Delison Bakara bersama dengan Ibu Sucen Marsing di Inspiring Talk kita akan bicara tentang logika bukan hanya untuk orang pintar. Beliau ini seorang tokoh wanita ya, penulis buku, juga komposer musik, dosen senior dalam bahasa dan budaya di SOAS University of London.
Beliau tinggal di London, namun sering juga diundang sebagai dosen tamu di berbagai negara, seperti di Aussie, Britania, Eropa, dan khususnya Indonesia beliau tidak pernah menolak ya, selalu memberikan waktu. Terima kasih. Nah, beliau ini juga aktif mengkritisi pelanggaran pelanggaran HAM yang terjadi di belahan dunia, juga yang terjadi di Indonesia. Jadi beliau aktif ya tentang pelanggaran HAM dan lain-lain. Nah, beliau ini menulis beberapa buku yang super menurut saya. Mati Bertahun Yang Lalu, Seks Tuhan dan Negara, Dari Dalam Kubur, dan Logika Bukan Hanya Untuk Orang Pintar Saja. Menarik sekali ya teman-teman. Boleh lihat bukunya di toko online, semua tersedia di sana. Nah, Bu Sucen, boleh cerita nggak Bu, apa yang mendorong Ibu atau apa yang melatar belakangi Ibu menuliskan buku Logika Bukan Hanya Untuk Orang Pintar? Gini ya, pertama-tama tuh saya lihat eh, pendidikan di Indonesia nih menyedihkan bagi saya karena anak-anak diajarkan untuk menghafal saja. Ya, jadi itu bagi saya sendiri mengalami gitu waktu kecil. Ya saya diajari hanya untuk menghafal dan yang dihafalkan itu propaganda. Propagandanya pemerintah. Misalnya saja sejarah 65 itu gimana coba ya. Lalu ya banyak yang lain waktu saya kecil itu dan waktu saya ke Indonesia masih belum berubah banyak. Ada yang berubah, tapi ada yang enggak gitu ya. Hafalannya masih tetap diutamakan. Bukannya hafalan itu enggak penting loh ya. Kita juga kadang-kadang memerlukan hafalan ya. Seperti belajar bahasa itu kan hafalan diperlukan juga gitu. Tapi kalau lalu nggak dibarengi dengan berpikir kritis, itu ya jadi apa terusan maunya pendidikan kita? Jadi apa gitu orang-orang kita ini? Nah, itu pertama kali. Lalu yang selanjutnya saya kan beberapa kali diminta untuk meranking universitas-universitas di dunia gitu ya. Dan salah satunya itu ya, enggak salah satu, saya 2 kali saya sudah diminta meranking universitas di Indonesia. Itu yang membuat saya juga agak khawatir karena mereka di Indonesia ini rankingnya kalau begini terus ya gimana coba ya. Ada salah satu universitas yang saya ranking itu yang kemudian bilang mereka itu salah satu persyaratan masuk itu supaya bisa masuk itu dengan menghafalkan kitab suci. Ya, terus saya bilang, nah ini tuh jurusan apa gitu loh. Kok menghafalkan kitab suci kalau jurusan agama gitu ya masih ada kaitannya lah. Masih ada nyantongnya. Tapi ini tuh jurusan budaya atau jurusan yang lain-lain kok menghafalkan kitab suci itu di mana coba sangkutannya. Dan mereka tuh menjawabnya, oh kalau ada orang yang bisa menghafalkan kitab suci itu berarti mereka cerdas. Cerdasnya di mana? Saya bilang hati-hati loh ya, karena komputer dan robot itu kalau suruh menghafal jauh lebih pintar daripada manusia. Ya. Dan kalau misalnya kita masukkan kita program komputer atau robot untuk menghafal kitab suci, pelak pasti jauh lebih bagus dari manusia. Manusia akan kalah dengan robot. Saya bilang kalau kalian hanya meminta mahasiswa itu untuk pintar menghafal, kalian akan kalah sama robot. Kalau gitu saja robot yang bisa masuk universitas nantinya. Manusianya nggak bisa karena robot pasti menang gitu. Kalau hafal-hafalan lo ya. Jadi mau apa ini? Mau lomba sama robot? Ya kan? Mau lomba sama robot, mau lomba sama komputer. Apa beda robot dan manusia? Robot bisa menghafal karena diperintah akan ikut ya. Tapi yang memprogram manusia. Jadi kemampuan kreatif, kemampuan berpikir kritis itu masih dimiliki oleh manusia. Nggak bakal robot itu melampaui manusia berpikir kreatif dan kritis. Nah itulah yang saya lihat di Indonesia ini jadinya kalau anak-anak itu dididik di sekolah seperti itu, hanya hafalan, hanya propaganda, ya nanti besarnya jadi robot. Ya kalian lihat sendiri ya, mereka itu akhirnya gampang diperintahkan, gampang
nurut aturan tanpa berpikir kritis lagi, tanpa mempertanyakan, itu kan berbahaya. Karena teroris-teroris itu lahirnya kan dari situ sebenarnya. Bisa diperintah, nggak mempertanyakan. Mereka kan jadi seperti robot kan. Ya mau apa itu? Indonesia kalau seperti itu yang saya pikirkan. Nah, dari situ saya pikir saya mesti nulis buku, tapi yang bisa terjangkau oleh semua orang ya, yang bisa dimengerti semua orang. Karena Ya. logika sebenarnya nggak cuma bagi saya aja, nggak cuma untuk orang pintar tok. Kita tuh memerlukan logika, memerlukan cara berpikir yang tepat gitu. Jadi dari kecil itu kita kan sudah gini ya, kita dari kecil pun itu harus memilih, harus berpikir kan, ini kalau begini gimana. Misalnya kalau kita lihat ada lubang, itu kita kalau masuk bakal jatuh nggak ke lubang itu atau apa, itu kan sudah memerlukan logika gitu loh. Dari kecil itu kita sudah memerlukan logika untuk menyelamatkan diri lah, untuk sesuatu yang lebih baik untuk keluarga atau untuk orang lain. Jadi kita selalu perlu logika dan selalu perlu diasah. Ya. Jadi itu. Ada lagi? Ada pertanyaan lain? Oke. Jadi tadi saya menarik Ibu menyoroti tentang kemampuan berpikir kritis ya, dan Ibu mengamati di Indonesia bahwa memang betul data menunjukkan bahwa Indonesia itu terbawah dalam pendidikannya. Nah, tadi Bu Sucen sudah menyampaikan bahwa menghafal itu bukanlah sesuatu yang baik untuk di pendidikan begitu ya. Jadi perlu ada. Nah, kalau menurut Ibu ya, Ibu ini setelah melihat meranking universitas yang ada di Indonesia gitu, sebenarnya titik poin yang perlu diperbaiki itu bagian mananya, Bu, supaya kita bisa berubah gitu. Jadi seperti yang saya sebutkan, maaf ini saya mesti minum karena saya bangun tidur belum mandi ini, jadi ya silakan ngopi-ngopi teman-teman. Saya juga sediakan kopi supaya nanti malam nggak ngantuk nonton ini ya bola. Jadi yang perlu diperbaiki itu ya seperti itu, berpikir kritis gitu. Jadi nggak cuma hafalan. Dan yang juga penting itu tidak bergantung pada pemikir-pemikir Barat lalu dihafalkan. Ya, itu yang saya amati, yaitu mereka lalu misalnya teori postmodernisme gitu. Terus tergopoh-gopoh mereka kagum dengan teori postmodernisme. Padahal di sini teori postmodernisme itu jadi kritik banyak. Ya kan, postmodernisme itu bilang semua itu tidak ada kebenaran, semua hanya interpretasi. Tapi jadi itu saya lihat itu rame-rame mahasiswa ya memuja postmodernisme, bilang nggak ada kebenaran, semua interpretasi. Jadi terus seenaknya gitu ya, kalau berargumen nggak lihat sejarahnya, nggak lihat apanya gitu. Padahal di sini sudah dikritik habiskan postmodernisme itu. Jadi kalau kalian cuma ngikut-ngikut itu ya di sini jadi diketawai juga gitu. Kan banyak pemikir Indonesia ya. Dan postmodernisme itu kita lihat memang semua itu interpretasi, nggak ada kebenaran yang 100%. Tapi harus dibedakan antara interpretasi dan manipulasi, beda. Ya. Kalau orang lihat sejarah 65 misalnya, antara korban memang ceritanya bisa berbeda. Mereka bisa lupa, ya karena kan sudah lama. Tapi itu interpretasi. Nah, yang manipulasi itu korban dijadikan kriminal, itu manipulasi. Nah ini loh, postmodernisme tuh kekurangannya di situ. Dan saya waktu melihat mahasiswa rame-rame memuja postmodernisme, saya lihatnya nih, aduh, kok menyedihkan banget ini mahasiswa Indonesia nih seperti ini ya. Itu yang saya lihat. Ya, sementara di dunia Barat itu sudah menjadi hal yang menjadi tidak kurang baik begitu ya, sementara di Indonesia masih dalam proses sudah mengagungkan itu gitu ya. Bukannya kurang baik atau tidak baik atau apa, tapi sudah dikritik habis-habisan gitu. Jadi kalau kita hanya meniru Barat, kita bakal terus ketinggalan. Ya. Oke, nah itu tentang Barat, dunia Barat dan Eropa ini menariknya, tentu sains itu kan punya pengaruh dari negara maju ke negara berkembang seperti Indonesia. Nah ini bagaimana tentang pengaruh sains ini dengan logika yang ada di kita sendiri? Gini ya, yang namanya sains itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia kan yang namanya sains
Itu namanya kan ilmu apa ya, matematika, ilmu pengetahuan alam, geografi gitu ya. Ini kurang keras ya suara saya. Dari Helen Sugiyarti, makasih Bu Helen. Iya, kurang Kurang keras keras. Bu, Ini sedikit lagi Bu. udah Mungkin kurang dekat, iya. kurang dekat Di ya. saya sih jelas karena saya pakai Oh headset, gitu. ya. Sekarang Mungkin sudah teman-teman jelas yang ya. di rumah tidak Ini pakai headset. gimana Ya, ini sudah enaknya lumayan biar jelas ya? Bu. Atau bentar. Atau suaranya dikeraskan gimana ini? Bentar ya. Ini sudah keras? Sudah Bu. Sudah ya. Helen Bagaimana Bu sudah keras ya. Helen? Apakah Sudah sudah jelas suara Bu jelas ya. Sucen? Baik Bu, silakan dilanjutkan Bu. Ini tadi sampai mana? Oh, tentang sains ya. Sains, Tentang iya sains. Bu. Ya, jadi sains di Indonesia kan dianggap yang namanya sains itu ilmu pasti, ya. Jadi ilmu pasti seperti matematika, IPA, atau apalagi kimia, fisika itu. Di sini juga, di Inggris juga. Tapi di Eropa yang namanya sains itu ilmu-ilmu sosial juga dianggap sains. Ya. Karena ilmu-ilmu sosial itu kan juga punya kaedah-kaedah tertentu untuk dipelajari kan. Mempelajarinya gimana itu ada kaedah-kaedah tertentu. Jadi sains itu mencakup semua, pelajaran semua. Dan kalau di Indonesia yang saya sayangkan ya, di beberapa negara juga gitu sih. Kalau humaniora dan ilmu sosial itu selalu seringkali direndahkan. Seringkali dianggap nggak penting. Ya, jadi kalau misalnya ada mahasiswa satu belajar sastra, satunya belajar fisika atau kimia atau apalagi ya, atau misalnya bisnis gitu ya. Itu yang belajar sastra atau yang belajar sosiologi gitu kan dianggap kamu tuh belajar apa toh gitu. Ya. Belajar kok kayak gitu atau membaca novel. Baca novel itu ya, mau ujian kok baca novel. Gitu kan. Mereka menganggap menyepelekan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Padahal kalau di Indonesia itu justru ilmu-ilmu sosial dan humaniora ini masih jauh, kalau saya lihat ya, kekritisannya tuh masih lebih banyak kadang seringkali daripada yang ilmu-ilmu yang katanya ilmu pasti gitu. Itu saya lihat itu di universitas ya, itu masih ada kekritisan di situ dan banyak sebenarnya kekritisan. Dan kalau kita lihat kenapa lalu ilmu-ilmu seperti itu direndahkan? Pertama, karena ya untuk cari duit lebih sukar. Kedua, ilmu-ilmu humaniora dan sosiologi dan sastra ya, humaniora dan yang berhubungan dengan manusia itu seringkali yang punya ya dari situ itu mereka tuh sumber-sumber yang mengkritisi pemerintah. Justru banyak yang lebih kritis dari humaniora. Kita lihat ya sekarang. Gonjang-ganjingnya pemerintah kolonial itu nggak cuma dari bedil tuh, ya. Bedil itu belakangan. Yang pertama kali adalah ide, pemikiran. Baru bedilnya maju, gitu. Baru senjatanya maju. Pertama kali itu. Menggerakkan manusia itu selalu dari pemikiran dulu, ya. Hitler, saya kasih contoh ya, Hitler. Sebelum dia bisa menggerakkan manusia, sebelum dia bisa menggerakkan orang-orang untuk membenci orang Yahudi, dia menulis buku dulu, Mein Kampf. Ditulis dulu bukunya, ya. Dia mempengaruhi orang dengan apa? Tulisan dulu. Begitu otaknya manusia kena, mereka bergerak. Sebaliknya juga, ya. Caranya mengubah manusia itu ya, idenya dulu kan. Begitu kita ubah idenya, begitu kita bilang di situ, karena itu banyak aktivis-aktivis di sana yang bilang, itu salah, itu idenya Hitler. Begitu otaknya berubah dan sadar, oh ya salah, bergeraklah mereka melawan Hitler. Itu Hitler ya, sekarang contoh di Indonesia. Contoh di Indonesia, genosida 65. Asalnya kan bukan dari pembunuhan dulu kan. Asalnya kan dari siaran radio. Siaran radio yang memfitnah PKI. Jadi sebenarnya waktu itu Soeharto dan konco-konconya ya, termasuk ini kan pemerintah Britania, pemerintah Amerika juga ikut. Apa yang dilakukan mereka pertama kali, nggak pakai bedil kok pemerintah Amerika itu, nggak pakai bedil, pakai tulisan.
dari koran-koran, buku-buku disebarkan gitu kan, dari kebudayaan itu disebarkan dulu, ide-ide tentang PKI jahat, komunis jahat. Setelah itu ditirulah di Indonesia lewat radio, surat kabar kemudian kan dimonopoli oleh TNI waktu itu, angkatannya Soeharto. Sesudah surat kabar dikuasai dan mereka menyebar fitnah tentang PKI dan Gerwani, bergerak manusianya. Ya. Contoh yang lain. Kalian pasti tahu Ki Hajar Dewantoro, ya. Ki Hajar Dewantoro itu menulis apa coba? Ini saya tanya ke yang hadir ini. Masih ingat nggak Ki Hajar Dewantoro? Teman-teman, Ki Hajar Dewantoro tokoh pendidikan kita ya. Yang membuat pemerintah Belanda gonjang-ganjing itu? Kita saya ganti kacamata ya. Kacamatanya ini nggak enak ini. Silakan. Ngopi dulu. Teman-teman ngopi dulu ya supaya kita bisa lebih rileks. Ini obrolan kita ini santai tapi bermutu ya. Karena yang kita undang juga pembicara yang bermutu. Tentunya lagi viral juga di dunia internasional. Silakan Bu. Tadi kita sampai di Ki Hajar Dewantoro, Bu. Sembari ini saya sapa juga teman-teman yang bergabung. Ini generasi-generasi milenial semua nih ya. Helen, ada Sari Putri, ada Andi, ada Daniel, dan banyak nih teman-teman yang hadir. Terima kasih. Sepertinya Bu Sucen sedang persiapan untuk gabung kembali. Oke. Ya, oke. Sudah bergabung lagi Bu. Lanjut kita ke Ki Hajar Dewantoro, Bu. Ki Hajar Dewantoro tadi ya. Jadi Ki Hajar Dewantoro, maaf tadi saya ini agak gaptek. Jadi kalau jadi kan als ik eens Nederlander Pak Sia. Seandainya saya seorang Belanda. Ya, karena waktu itu kan Belanda ini akan merayakan hari kemerdekaan mereka dari Perancis, karena dulunya Belanda dijajah Perancis. Mereka akan merayakan kemerdekaan mereka dari Perancis di Indonesia. Waktu itu namanya bukan Indonesia ya, namanya masih Hindia Belanda. Ya. Lalu Ki Hajar Dewantoro bilang, seandainya saya seorang Belanda, saya sudah lupa kata-kata yang tepat gimana ya, saya tuh akan malu karena saya merayakan kemerdekaan sendiri di negara yang masih dijajah, gitu. Jadi dikritik habis-habisan itu Belanda lewat tulisan itu. Kenapa kok lewat tulisan itu terus Belanda gonjang-ganjing? Karena waktu itu kan rakyat Indonesia di Hindia Belanda itu kan dijajah tapi nggak sadar gitu loh kalau dijajah. Banyak kan manusia itu yang terus memuja penjajahnya. Dijajah tapi nggak sadar. Di Orde Baru itu kan zamannya Orde Baru kan sering gitu. Sebenarnya kan zaman Orde Baru itu kan rakyat Indonesia itu dijajah gitu kan. Duit dikorupsi, protes nggak boleh gitu. Tapi nggak sadar banyak yang memuja Orde Baru. Sama dengan zaman Belanda tuh ya gitu. Jadi dijajah nggak sadar, banyak yang nggak sadar, memuja Belanda mereka. Begitu Ki Hajar Dewantoro menulis seperti itu, gonjang-gonjing kan pemerintah Belanda, di penjara akhirnya Ki Hajar Dewantoro. Nah, jadi kalian lihat ya, namanya ide, namanya tulisan itu luar biasa. Itu yang akan bisa mengguncang dunia. Ya. Wow. Itu akan bisa mengubah manusia. Itu yang bisa menggerakkan sejarah dan peradaban ya. Mengubah banyak sekali. Oke, jadi Bu, jangan meremehkan ilmu-ilmu sosiologi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Oke, itu pentingnya kita berpikir logika dan berpikir kritis, salah satunya di situ. Jadi kita tidak terjajah. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin nih, Bu. Saya kira memang kita perlu sesi yang lebih panjang suatu saat, karena ini banyak hal yang menarik yang bisa kita gali. Nah, saya masuk ke ranah kebudayaan. Tadi Bu menyebutkan budaya juga ya. Indonesia ini kan multi budaya, multi ras suku gitu ya. Ini kan tentu mempengaruhi pola pikir juga nih. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap logika? Mungkin Ibu bisa gambarkan secara umum. Ya, jadi
pengaruh kepada logika tuh kalau kalau misalnya banyak ras, suku, banyak kepercayaan gitu tuh sebenarnya baik. Asal nggak diadu domba. Ya, sebenarnya baik karena kan kalau bermacam-macam itu kan kita jadi bisa melihat oh ini berpikir seperti ini kebiasaannya Ya, seperti ini, kebiasaan seperti ini itu bisa membuka pikiran kan, bisa membuka wawasan kita. Tapi masalahnya kalau diadu domba, kalau ini lalu dianggap benar sendiri, lalu nggak boleh bercampur, nggak boleh apa, itu bahaya. Dan yang saya lihat di Indonesia itu uh, masih begitu ya, ada kecenderungan mengadu domba antar rakyat. Itu masih besar kecenderungan mengadu domba antar rakyat itu, dan itu berbahaya sekali. Ini nanti bisa masuk ke ini bisa masuk diskusi RKUHP ini nanti tentang rakyat ya, diadu oke. domba ini juga. Karena itu karena kita ada multi ya, jadi potensi yang mudah diadu domba itu karena berbeda dan beragam itu ya, jadi mudah untuk diadu domba. Ya. Nah, jadi tentu gimana nih pengaruhnya dengan pola berpikir kritis masyarakat? Dengan ini kan sudah punya konsep berbeda-beda nih, dari latar belakang budaya yang berbeda, dari kepercayaan yang berbeda, tentu kan mempengaruhi logika seseorang dalam berbangsa. Gimana pendapat Bu Sucen? Ya seperti yang saya bilang tadi ya, bagus sih kalau pendapat logikanya berbeda-beda, pendapatnya berbeda-beda itu bagus, karena logika itu kan cara berpikir yang tepat ya. Jadi jalannya itu bisa bermacam-macam. Kita juga mencari jalan yang terbaik karena logika itu nggak selalu sama, nggak selalu nggak mati gitu cara pencariannya. Dan karena itu saya menulis buku, logika tuh bisa bermacam-macam. Ada logika ini, ada logika feminis, ada logika ateis, ada logika agama juga logikanya bermacam-macam. Nah itu kalau kita pelajari semua, itu akan membuat kita lebih kritis akan berbagai cara berpikir. Ya, jadi sebenarnya Indonesia ini kan negara yang kaya sumber daya alam, ya. Papua itu kan ada tambang emas terbesar di dunia. Kalau Papua masih dianggap Indonesia ya. Terus di Jawa, di tempat-tempat lain juga ada banyak sekali sumber daya alam yang luar biasa. Kenapa Indonesia ini masih termasuk negara yang miskin? Karena dijajah sama pemerintahnya sendiri, sama pejabat-pejabatnya sendiri. Ya. Karena kita lihat Indonesia nih, terutama zamannya Soeharto ya, itu kan kekayaannya itu diberikan oleh asing supaya dia dan keluarganya tuh dapat komisi yang banyak. Ya, Soekarno kan pembagiannya 30% asing, 70% Indonesia. Begitu Soeharto kan 90% lebih itu masuk asing. Jadi dan rakyatnya dibodohi waktu Orde Baru itu mau saja, termasuk saya waktu itu kena pembodohannya Orde Baru waktu kecil, termasuk saya, ya. Dan itu yang buat saya berpikir nggak bisa gini terus. Saya sendiri sempat dibodohi. Kalau gini terus mau jadi apa? Ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Tadi Bu udah menyinggung tentang logika agama. Nah ini juga menarik nih di Indonesia ya gitu, karena terkadang kan agama ini kan memberikan kebenaran absolut begitu ya menurut pandangan agama yang dianutnya. Nah ini bagaimana hubungannya dengan logika kemampuan berpikir kritis ini Bu? Iya, nah karena itu kalau mau mempelajari logikanya agama itu pelajarilah logika. Logika semua agama kalau bisa ya, agama-agama. Enggak satu saja agama tapi banyak loh. Jadi kalau kita percaya pada logika agama kita sendiri, kebenaran agama sendiri, itu akan buat kita akhirnya memusuhi agama lain ya biasanya ya. Tapi kalau kita mempelajari logika agama lain, kita akan bertanya, kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi itulah pentingnya, karena biasanya, nggak semua agama ya, biasanya agama itu hanya membenarkan dirinya sendiri saja. Sedangkan kebenaran agama lain itu salah. Ya, padahal kalau kita lihat saja ya, Tuhannya agama itu ada macam-macam kan. Ya. Yeah. Kalau ada Tuhan yang tidak berbentuk, tidak berfisik, tidak berapa gitu ya. Ada. Ada yang Tuhan yang bentuknya tiba-tiba ada 3 roh gitu ya. 3 wujud. Ada. Ada yang Tuhannya malah berwarna-warni. Waduh, sampai macam-macam ini Tuhannya. Ya,
bentuk apa ya? Ada yang bentuk gajah, bentuk ular, bentuk anjing gitu kan, bentuk ini, bentuk itu. Jadi Tuhan itu bentuknya bermacam-macam, ya. Dan peraturannya bermacam-macam dari agama yang satu dan agama lain. Terus mau apa kalau kita percaya pada Tuhan kita sendiri? Dan biasanya kita tuh kan menganut agama itu karena orang tua ya. Orang tuanya Kristen, anaknya Iya. Kristen. Orang tuanya Islam, anaknya Islam. Jadi kebenarannya kan biasanya dari orang tua atau dari sekitar, dari masyarakat ya. Dari misalnya teman-temannya, kalau mereka sebel sama orang tuanya terus ikut temannya. Teman-temannya agamanya Islam, ikut Islam. Teman-temannya agamanya Kristen, ikut Kristen gitu. Terus mereka nggak melihat kebenaran agama lain, agama-agama lain. Agama tuh di dunia banyak, ya. Kalau di Indonesia yang diakui kan 5 atau 6 paling ya. Padahal ada Berarti menurut Ibu, masyarakat memeluk agama ini belum menggunakan logika atau bagaimana? Karena masih turun dari orang tua dan lingkungan. Gimana pendapat Ibu Sucen? Karena ini perlu logika dibuka itu gitu ya, gini ya, supaya logika masyarakat itu kan punya wawasan. logika itu kan banyak ya. Jadi bukannya mereka nggak pakai logika, tapi pakai logika yang terbatas jadinya. Ya karena logika tuh bermacam-macam, karena logika tuh berpikir dengan tepat kan. Tapi bisa juga mereka tuh memakai logika yang terbatas, yang sempit. Jadi nggak semua orang beragama tuh seperti itu ya. Karena banyak sekali juga orang beragama yang berpandangan luas. Jadi karena mereka mempelajari banyak agama, lalu mereka tetap beragama tapi mempelajari banyak agama dan mereka akhirnya bisa menerima ide-ide yang berbeda. Itu juga ada banyak. Ya nggak semua orang beragama tuh seperti itu. Iya, betul. Banyak yang sangat cerdas, sangat kritis itu banyak. Tapi yang di Indonesia ini kalau dibatasi hanya 6, logika kan agama kan beratus-ratus. Bahkan agama adat mereka sendiri itu nggak diakui, itu kan yang menyedihkan. 6 yang diakui itu agama import semua, ya. Agama-agama seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, lalu apalagi banyak pelajari saja agama-agama lokal, nggak usah jauh-jauh, agama lokal, agama di tanah air sendiri loh dipelajari yang jumlahnya tuh beragam. Pelajari agama Bugis ya, di Bugis itu kan agamanya itu mereka percaya kalau Tuhannya itu kombinasi dari perempuan dan laki-laki gitu, itu yang dianggap sempurna. Karena itu pendetanya tuh harus transgender ya, harus transpuan. Dulu kan bicaranya kita menyebutnya waria, tapi sekarang kita harus menyebut transpuan ya. Jadi transpuan itu harus ya. Jadi gimana itu? Padahal kan transpuan itu kalau di agama lain kan katanya berdosa. Nah ini malah dianggap suci. Itu gimana? Kan kenapa kita nggak mempelajari gitu loh? Kalau kita melihat agama kita paling benar ya musuhan dong dengan agama-agama lain. Oke, jadi poinnya di sana ya, kalau kita sudah sangat-sangat mendewakan apa yang kita ketahui dengan kepercayaan kita, tentu kita akan bermusuhan dengan lain. Perlu ada logika, berpikir kritis untuk menyeimbangkan, menyelaraskan. Saya tadi menarik dengan statement yang Ibu keluarkan itu, ada agama import dan ada agama lokal. Nah, ini mungkin juga akan menjadi kontradiksi ya, ketika ini kita munculkan di nasional begitu ya. Ya, Nah, mungkin apa ininya urgensinya gitu. Memang sampai sekarang menurut saya masih ada peninggalan-peninggalan itu gitu ya, baik di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Jawa gitu ya. Semua punya. Nah, sekarang kan dibuat menjadi aliran kepercayaan. Nah, gimana nih pendapat Ibu nih? ya sebaiknya digali ya. Jadi agama-agama itu diakui oleh pemerintah bahwa itu ada. Sebaiknya diakui. Jadi enggak malah disudutkan. Mereka-mereka ini kan masih saja disudutkan kan. Jadi masih nggak ada tempat di Indonesia. Ini kan, aduh saya lihatnya ini ironis. Kan mereka tuh bisa dibilang lebih asli ya daripada agama-agama yang diakui. Jadi kenapa nggak diakui? Kenapa nggak diberi prioritas yang sama? Ya.
juga misalnya dalam pemerintahan yang dirayakan kan Natal, tahun baru, apalagi hari raya, terus kalau sudah hari raya semua dihiasi ini itu, apa kalau perlu warung dan restoran ditutup gitu ya untuk menghormati. Jadi untuk menghormati mayoritas itu berbagai aturan itu diadakan, dari liburan, dari ini, dari itu. Agama-agama adat ini loh gimana? Ya diakui saja enggak. Oke. Diberi fasilitas. Mungkin untuk tentang agama ini suatu saat kita diskusikan lagi ya Bu ya. Iya, karena panjang sekali. Ini karena ini luas dan panjang sekali. Saya mungkin bisa beralih dulu ke yang lagi viral di Indonesia. Gimana pandangan Ibu dari luar begitu ya tentang pemerintah dan DPR sudah mengesahkan KUHP yang terbaru. Tentu ini lagi viral juga tentang ekstramarital, tentang apa namanya? eh, apakah ini akan mengganggu investasi. Nah, saya baca juga di media sosial ini Barat, Amerika, Australia juga sedang mengkritik begitu ya, melihat celah di situ gitu ya. Nah, tapi Mas Menteri dan menteri-menteri kita juga sudah memberikan klarifikasi dengan pendapat mereka begitu ya. Ini gimana pendapat Ibu nih? Boleh lebih spesifik ke bagian mana Ya, dan ini bagian mana lucu nih. logikanya yang perlu dipertanyakan? Lucu banget ini. Jadi rakyat kan sudah protes bolak-balik tentang ini ya, RKUHP ini ya. Dan nggak digubris gitu loh sama pemerintahnya. Begitu turis asing dan investor asing yang bilang, wah lebih baik kita nggak ke Indonesia, langsung tergopoh-gopoh gitu. Pejabatnya beri klarifikasi, kentara kan ini gimana sih ini? Kalau sama rakyatnya sendiri mereka menindas, tapi kalau sudah tentang duit dari asing, kan mereka kan dapat komisi ya. Takutlah mereka kalau kehilangan duitnya. Dan inilah berbahayanya kalau kita ini diharuskan hanya mengawasi hal-hal personal ya. Urusan ranjang diawasi. Padahal itu para DPR dan pejabat itu ranjangnya gimana coba? Itu malah nggak karu-karuan itu mereka ini tingkahnya. Saya yakin ya banyak sekali. Tapi urusan ranjang rakyat selalu diurusi yang atas. Dan yang diperbolehkan mengadu itu kan bapak, orang-orang terdekat ya, yang bapak, ibu, orang Ya, tua, delik pengaduannya ya tidak bisa semua. orang tua, pasangan, dan anak. Ini kan mengadu domba antar keluarga sendiri kalau begini, riskan, ya. Padahal kenapa sih seks itu dimusuhi? Kenapa seks sebelum nikah itu dimusuhi? Itu kenapa? Saya nggak tahu kenapa. Padahal kita semua berhutang pada seks ya. Tanpa seks kita nggak bisa lahir. Ya. Kalau memang perkara formalitas, kan mereka bilang nanti nggak formal, nanti gini, nanti gitu. Asal nggak merugikan, kita kan untuk apa diurusi? Kenapa kita nggak ngurusi korupsinya pejabat saja? Kalau kita ngurusi hal-hal yang personal terus, kita nggak akan ada waktu untuk ngurusi pejabat. Kita akan jadi mata-mata sesama rakyat sendiri. Itu lagi apa ya? Tetangga lagi apa? Kita jadi mengintipnya horizontal. Yang vertikal tuh kita lupakan. Itulah bahayanya. Ya. Jadi kita lupa mengintip tetangga tentang ini ya, undang-undang ini begitu ya. kita mengintip anak kita, saudara kita, atau siapa orang tua kita sendiri, kita intipi tiap hari. Ya. Yang vertikal itu kita lupa, itu biasanya gitu. Itu ciri-ciri pemerintah yang otoriter. Itu mereka mengharuskan rakyat untuk saling mengawasi untuk menjadi mata-mata ya. Kita harus ingat ya. Saya nggak suka menyebut presiden atau pejabat itu sebagai penguasa. Mereka bukan penguasa. Mereka tuh pegawai rakyat. Kita kan membayar mereka kan. Mereka membayar dengan pajak kita kan. Ya, kita membayar dengan pajak. Jadi mereka kan dibayar oleh rakyat sebenarnya. Mereka kan pegawainya rakyat. Jadi mereka. Nah, memang logika berpikir seperti itu memang sudah hadir di masyarakat Indonesia, Bu. Misalkan di
bagaimana masyarakat menghadapi Ya, kepolisian, bagaimana menghadapi pengadilan dan lain-lain. Mereka sudah punya, sebagian besar itu sudah punya konsep lah. iya, Kalian bagus. kan kami yang gaji. Iya, Itu merubah paradigma dan merubah pola di benar. Jadi itu kehidupan harus gitu. itu harus kita mesti ingat itu. Lalu yang lain, misalnya ini ide komunisme, Marxisme, Leninisme dilarang. Ya, Kalau saya mengajar ke mahasiswa Indonesia, itu saya bilang gini, kalian dilarang untuk mempelajari ini, ya. Kalian dilarang ide-ide ini. Nah, tapi kalau kalian tahu nggak sih ide ini itu apa? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, berarti saya bisa mengajar Marxisme persis plak, tapi saya ubah namanya. Nggak tahu kan? Ini bukan Marxisme, ini idenya siapa gitu ya, idenya um, itu loh, idenya Pak Broto yang di sana itu idenya tuh seperti ini, padahal isinya Marxisme. Bisa kan saya gitu? Bisa saja gitu loh. Dan mereka juga nggak tahu gitu. Jadi ya kenapa nggak dibuka saja sih? Ide-ide itu lalu dikritisi. Itu kan lebih penting daripada melarang. Dan waktu saya ajak mereka ya. untuk mempelajari Marxisme, mereka tuh kaget. Kenapa ya? Kok dilarang? Padahal ide-ide Marxisme itu bagus. Karena ide-ide Marxisme itu kan melawan kapitalis yang mencoba mengeduk keuntungan sebesar-besarnya dari rakyat kecil. Iya kan? Jadi, kenapa harus dimusuhi? Jadi, mereka heran Ya. sendiri. Kenapa kok harus seperti itu gitu? Nah, saya lalu minta kepada mereka untuk berpikir sendiri. Kalian sekarang berpikir sendiri. Ini ide Marxisme itu seperti ini. Kalian pikir, kenapa kok ide ini dilarang? Ya akhirnya lah keluar lah. Iya, soalnya untuk melindungi ini kepentingan orang-orang kaya, atau ya keluarlah akhirnya. Karena itu kalian di sini, ini saya sarankan bacalah tentang Marxisme, ya. Baca Marxismenya jangan baca Marxisme yang ala Orde Baru atau ala pemerintah Indonesia, tapi yang ditulis sama Marx sendiri gitu. Itu banyak kan di internet itu ada yang sudah Iya. diterjemahkan bahasa Indonesia. Jadi bukan Marxisme yang dimanipulasi ya. Jadi baca idenya. Itu kalian akan tahu yang jelek dari Ya atas betul, dari saya bawah. sependapat apa yang disampaikan Ibu Sucen Ya, tadi. Memang merdeka belajar sekarang itu harusnya memang terbuka dengan semua hal ya, ya untuk kita pelajari, tapi kita perlu mengkritisi, ya, gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa berpikir dengan ya. logis. Bu Sucen, ini waktu kita nih, karena Ibu juga Iya, waktunya tadi sudah kasih iya, makasih banyak. deadline-nya jam Ya, sekian karena akan ada waktu mengajar dan lain-lain. Saya sih berharap suatu saat kita bisa ngobrol lagi dan berharap juga Ibu bisa datang ke Indonesia untuk menjadi pengajar di sini begitu. Nah, terakhir ya. nih statement Bu. Ini harapan Ibu tentang apa namanya bangsa Indonesia berpikir logis ke depan itu bagaimana Bu? Harapan Ibu gimana? Iya, mereka lebih belajar banyak gitu ya, dan nggak cuma manut pada mereka-mereka yang dianggap sebagai pejabat atau penguasa atau mereka-mereka yang lebih tinggi. Yang saya lihat ini Indonesia masih eh, terlalu manut pada yang dianggap di atas mereka gitu ya, seperti pejabat. Itu yang saya lihat. Jadi um, biasakan berpikir kritis dan biasakan membaca banyak. Ya, membaca sebanyak-banyaknya. Dan kalau ada sesuatu yang dilarang, cari itu. Jadi kalau ingat ya, kalau ada hal yang dilarang justru carilah hal tersebut. Apalagi yang dilarang Oke. penguasa, ya. Carilah hal tersebut kalau dilarang. Tentu dengan berpikir logis ya, Ya. itu kata kuncinya di sana ya, mengapa dan kenapa, bukan untuk tujuan lain tapi kita bisa mengerti Ya, gitu ya, mengerti ya. dan memahami. Oke Bu Sucen, next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu. Teman-teman yang sudah join, terima kasih ya pada malam hari ini. Mari kita ambil positif, hal-hal positif yang bisa menginspirasi, menambah wawasan kita. Terima kasih banyak untuk Bu Sucen. Sampai ketemu lagi Bu. Iya, sampai ketemu. Makasih. Makasih, yo. Makasih. See you ya. Ya.
Baik, teman-teman, saya Reno Dilison Bakara, mohon undur diri dari obrolan ini. Terima kasih sudah join dan memberikan pendapat. Eh, Next time kita akan ngobrol-ngobrol lanjut lagi dengan Ibu Sucen. Mari ambil hal-hal positif, hal-hal yang menambah wawasan dan bisa berpikir logis. Terima kasih semuanya.